Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya kerjaannya. Yang masih studinya juga dan rezekinya lancar-lancar juga teman-teman. Kembali lagi untuk episode kali ini gua bakal bermonolog. Nanti kita akan membicarakan topik tertentu. Dan kemudian di akhir episode ini seperti biasa gue bakal membacakan beberapa pertanyaan, mungkin komentar teman-teman kalian yang ada di Spotify dan lain-lain, dan gue akan berkomentar tentang hal itu. Atau kalau yang tanya gue bakal jawab, kalau yang sekedar komentar ya gue bakal react komentar itu. Gimana teman-teman kabarnya? Udah lama banget gue nggak ngomong sendirian, atau episode monolog ini udah lama banget ya. Karena beberapa mungkin teman-teman yang ngikutin Night in Tokyo, lihat di sosial medianya, terus lihat di beberapa video podcast terakhir yang sebelum yang kemarin Ica itu, kalian tahu kalau Night in Tokyo saat itu sedang mengikuti Podcast Han 2024 teman-teman, yang diselenggarakan oleh Spotify dan Podcast Ancur. Nah, di episode kali ini gue kayaknya bakal sedikit membahas atau bercerita lah lebih tepatnya tentang pengalaman gue berada di Podcast Han. Yang kira-kira kurang lebih ada kali 2-3 mingguan atau sebulanan lah. Jadi mungkin teman-teman yang kemarin bertanya-tanya, apalagi teman-teman yang biasa nonton Night in Tokyo itu di YouTube. Terus kemarin juga gue dapat beberapa pertanyaan di YouTube gitu. Mungkin yang dengerin atau nonton Night in Tokyo reguler di YouTube bertanya-tanya, kok Night in Tokyo gua tidak mempost atau tidak mengupload episode-episode baru di sana. Yang dimana alasannya ya teman-teman, mungkin gua udah beberapa kali bahas atau gua juga udah menuliskan di komentar atau di reply dan lain-lain. Karena podcast Han kemarin itu adalah disponsori oleh Spotify. Jadi mohon maaf teman-teman. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4 ya kayaknya. Ada 4 episode yang gua pribadi nggak bisa, atau Night in Tokyo nggak bisa upload di YouTube. Jadi karena sponsornya di sana. Jadi buat teman-teman yang memang sekiranya reguler dengerin Night in Tokyo di YouTube, kalau penasaran pengen dengerin episode-episode yang khusus dibuat untuk mengikuti podcast Han 2024, itu ada di Spotify. Kalau kalian nggak penting lah videonya, atau nggak pengen lihat videonya juga, bisa didengerin di seluruh platform podcast yang selain Spotify ya teman-teman, kayak Noise dan lain-lain, atau Apple Podcast. Itu kalian bisa dengerin. Tapi khusus untuk video podcast cuma bisa kalian lihat di Spotify. Begitu. Jadi ya buat teman-teman yang kemarin kayaknya missing 4 episode, karena lumayan itu teman-teman. Jadi kemarin itu gue sebenarnya itu gue
pakai dua stoknya Maze yang bareng gua Yemima dan Marisa. Itu gua pakai dua stok yang harusnya biasanya Maze itu rencananya tuh gua bakal upload sebulan sekali teman-teman. Tapi karena waktu perlombaan itu gua seminggu mesti ada ngupload 2 dan gak mungkin gua karena gua sambil kerja juga, jadi satunya gua ambil dari stok podcast episode Maze. Jadi dari 4 video itu ada 1 video monolog, 2 video Maze, dan satunya lagi gua ngobrol bareng dengan Angga, si gitarisnya Asnik. Jadi di sana mungkin beberapa teman udah nonton juga, udah dengerin juga. Kita ngebahas tentang perindustrian grafu, CAV dan lain-lain lah. Nah, buat kalian yang penasaran, silakan cek di Spotify gitu teman-teman. Jadi gimana rasanya ikutan podcast Han ini? Sebenarnya seru banget ya teman-teman. Karena tujuan gue pribadi untuk mengikuti podcast Han ini, pertama sebenarnya kalian tahulah, apalagi pendengar lama, gue itu udah melakukan atau udah membuat podcast ini itu dari 2020, berarti udah 4 tahun teman-teman. Meskipun dulu awal-awal nggak seminggu sekali gitu, 2 minggu sekali, karena ya mencoba adjust sana sini, terus kayak gimana, terus enaknya gimana, terus gua juga bereksperimen buat program tertentu, terus ada yang bongkar pasang, hilang, terus ganti. Dan sekarang yang masih gua jalani adalah ya yang monolog, yang ada guest sama Maze dan Idol Cafe. Nah, di jangka waktu 4 tahun selama gue berpodcast itu teman-teman, gue tuh sebenarnya nggak tahu ya sejauh mana sih podcast gue itu berada gitu. Karena gue nggak tahu benchmarknya gimana gitu loh. Memang karena pendengar sendiri sebagian kayaknya ada 20-30% itu memang orang Indonesia yang lagi tinggal di Jepang teman-teman. Sedangkan mayoritas itu sisanya ya banyak di Indonesia gitu. Karena gue sendiri juga nggak tahu gitu benchmarknya di mana. Sebenarnya podcast Night in Tokyo ini tuh posisinya di mana sih di perindustrian podcast gitu. Karena jujur selama ini gue juga belum mendapatkan mendapatkan penghasilan dari podcast ini. Sejauh ini gue masih menjalaninya sebagai hobi, karena gue pengen aja membuat sesuatu dan membangun sesuatu teman-teman. Kayak gitu. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya podcast Night in Tokyo itu di mana gitu loh. Nah, tujuan gue ikutan podcast Han ini selain meramaikan acara ini juga, gue tuh pengen tahu apa ya istilahnya, podcast Night in Tokyo ini kalau dilombakan posisinya di mana gitu. Apakah lolos 50 besar, 20 besar, atau bisa sampai lolos 5 besar gitu. Atau bisa menang juara 1. Tadinya awalnya seperti itu. Jadi gue ikutan, terus lolos 50 besar. Alhamdulillah, terus ya seru. Orang-orang yang lolos 50 besar itu bisa mengikuti beberapa workshop dari podcastan. Jadi gue juga banyak banget dapat ilmu, berinteraksi di dalam grup podcaster itu juga. Jadi 50 besar itu banyak podcastnya bagus-bagus, talentanya juga fresh semuanya. Dan dari situ gue setelah yang workshop itu kayak kita tuh kayak disuruh buat episode baru lagi, yang dimana setelah belajar dari workshop itu, apakah
kita bisa dapat ilmunya dari workshop itu. Jadi setelah itu gue buat 2 episode lagi sampai akhirnya gue masuk atau Night in Tokyo ini masuk ke top 20 teman-teman. Cukup hektik sebenarnya karena yang gue bilang dari tadi gitu loh, dalam 1 bulan 2 minggu apa 3 minggu gitu gue mesti membuat 4 episode yang dimana itu baru banget buat gue. Kalian juga tahu gue cuma buat episode Night in Tokyo itu seminggu sekali, meskipun random ya, kadang-kadang jadwalnya nggak menentu di hari apa ya, menyesuaikan jadwal kerjaan gue kayak gitu. Jadi super hektik, gue mesti akhirnya memakai stok yang mazi-mazi. Untungnya gue selalu bikin mazi-mazi itu stoknya banyak. Ya itu, meskipun pada akhirnya perjalanan Night in Tokyo di Podcast Han 2024 itu hanya mencapai 20 besar teman-teman. Jadi pada rencananya ya teman-teman, kalau gue masuk ke 5 besar, ya mau gak mau gue harus balik sebentar gitu kan di Indonesia. Karena finalis 5 besar itu kan harus live podcast di sana. Sayangnya gue nggak masuk, jadi sebenarnya gue dapat gue dapat undangan untuk nonton langsung malam awardingnya Podcastan 2024, karena ya sayang juga lah ya, karena gue buang cuti juga dan lain-lain, terus harga tiket pesawat ke Indonesia juga nggak murah, jadi gue memberikan kesempatan itu ke teman gue yang memang lagi ada di Indonesia. Jadi gue memberikan tempat itu ke dia buat nonton, karena sayang kan, gue udah dapet, kalau nggak ada yang datang ke sana sayang aja kesempatannya. Jadi gue kasihin teman gue gitu. Ya intinya seru, agak hektik juga, ditambah gue juga masih kerja, jadi 4 podcast dalam beberapa minggu itu, 4 episode podcast dalam beberapa minggu itu cukup menguras pikiran dan tenaga. Tapi ya apapun itu gue cukup senang karena meskipun gak nyampe final, tapi gue akhirnya tahu, oh rupanya Night in Tokyo itu kalau dilombakan posisinya tuh masuk di top 20 gitu loh. Ya mungkin memang itu adalah pencapaian paling yang terbaik lah buat Night in Tokyo. Jadi ya nggak buruk juga sebenarnya. Gue juga agak nggak yakin juga bisa masuk final, tapi kalaupun masuk alhamdulillah, kalau nggak ya oh ya udah gitu memang. Dan masuk top 20 tuh juga bukan hal yang sepele gitu loh, karena peserta yang ikut pun ada 390-an, 400 lah kalau nggak salah. Enggak nyampe 400, kayak hampir 400. Dan gua masuk ke 20 terbesar di antara 390 podcast itu. Semuanya jago-jago, semuanya bagus-bagus. Ya, itulah pengalaman yang menyenangkan. Terima kasih pokoknya buat Podcast Han 2024. Dan terima kasih juga buat abang-abang podcast Ancur. Ada Bang Dias, ada Bang Patra, dan Kang Dika. Jadi terima kasih untuk memberikan kesempatan gua buat ngukur sebenarnya posisi Night in Tokyo itu di mana gitu. Dan banyak hal yang menarik lah, termasuk karena episode yang buat top 20 itu kan kita harus buat adlibs kan teman-teman. Yang dimana sejauh ini 4 tahun Night in Tokyo berkibar mengudara, gua belum pernah sekalipun buat adlibs. Jadi ya menjadi pembelajaran juga. Oh
kayak gini tuh caranya bikin adlibs. Terus workshopnya juga banyak, inspiratif juga. Jadi gue banyak dapat inspirasi juga dari mulai ilmu marketingnya, teknis, terus apalagi ya sosmed, terus bagaimana mengembangkan podcast, dan semuanya menjadi ilmu yang bagus lah. Sekali lagi terima kasih Podcastan 2024, semoga bisa mengembangkan industri podcast lebih besar lagi. Kan kalau industrinya lebih besar, Night in Tokyo juga ikutan kena dampaknya. Oke, itulah pengalaman gue teman-teman di Podcastan 2024 kemarin. Terima kasih buat teman-teman yang udah selama ini mendukung Night in Tokyo. Ya, semoga gak cuma cerita doang, tapi bermanfaat buat kalian, apalagi buat teman-teman yang tinggal di Jepang. Kita akan lanjut kita akan langsung bacain komen yang ada di Spotify seperti biasa. Jadi kita baca dari mana ya? Oke. Ada satu komen dari Albi ALBBE di episode Maze-Maze episode pertama. Ini yang season 2 ya kayaknya. Ya. Maze-Maze episode pertama season kedua, pengalaman pulang dan liburan di Indonesia. Komennya adalah keren tema podcastnya, jadi keinginan waktu dulu sempat mau kuliah di Jepang. Terima kasih Albi komennya. Kenapa nggak kamu wujudkan aja? Sebenarnya kalau kalian tahu ya teman-teman, kesempatan buat belajar di Jepang itu banyak banget. Dan caranya juga macam-macam gitu loh. Ada yang memang dapat beasiswa, dan beasiswa sendiri pun, sorry teman-teman. Dan yang beasiswa sendiri pun macam-macam. Ada yang max atau dari pemerintah Jepang, ada juga yang swasta dari perusahaan dan lain-lain gitu loh. Kalau nggak dapat beasiswa, kalian juga bisa dengan cara, biasanya sih Nihongo Gaku dulu ya, atau Japanese Language School dulu gitu loh. Selama beberapa tahun ya, 1-2 tahun tergantung kalian progresnya gimana. Terus dari situ biasanya kalian bakal di guide kalau kalian pengen nyari kuliah di Jepang. Itu adalah cara yang paling umum. Atau enggak ya menjadi trainee atau kenshusei gitu, meskipun bukan belajar tapi jatuhnya kerja. Tapi ya sekarang peluang kita bisa kerja dan tinggal di Jepang tuh cukup besar sebenarnya. Ditambah Jepang sendiri pun juga kekurangan penduduk. Siapa yang bayar pajak kalau nggak ada penduduk? Siapa yang bayar pensiunan kalau nggak ada penduduk? Dan siapa bayar asuransi kalau nggak ada penduduk? Jadi jangan kubur mimpi kamu, wis. Tapi cobalah kalau si Albi ini tetap punya keinginan datang ke Jepang, coba cari lagi informasi gimana caranya bisa belajar atau kerja di Jepang. Banyak banget. Yang kedua, ini ada dari komen dari Arin. Arin ini kayaknya pendengar setia Night in Tokyo. Terima kasih Arin udah selalu dengerin Night in Tokyo. Semoga bermanfaat ya, meskipun kayaknya kamu nggak tinggal di Jepang ya, tinggal di Indonesia. Tapi semoga dengan cerita-cerita teman-teman yang pernah datang ke Night in Tokyo ini, kamu bisa ya merasakan gimana sih rasanya tinggal di Jepang. Dia komen di Maze-Maze episode 6, hal menarik dari supermarket di Jepang. Di situ dia nanya, di supermarket Jepang banyak testernya nggak bang? Misalnya kayak produk-produk rumah tangga yang ada fragrance-nya. Fragrance itu tuh kayak wanginya, sama bayar parkir buat kendaraan pribadi di supermarket biasanya berapa? Oke. Kalau tester banyak biasanya.
di Jepang itu bahkan kayak produk-produk kayak krim, terus apapun itu yang harus dicoba gitu tuh biasanya mereka ada satu tube atau ada satu produk yang memang sengaja dibuka buat tester. Jadi kalau parfum ada parfum kecil yang udah dibuka, jadi kalian juga bisa coba. Kalau ada krim-krim, lotion dan lain-lain itu biasanya ada yang udah dibuka tulisannya tester, kalian juga bisa coba di tangan, di muka mungkin kayak gitu-gitu. Nah, dan itu pasti ada testernya. Jadi hampir setiap produk kecuali makanan itu ada testernya. Sama bayar parkir, bayar parkir ini kayaknya agak susah buat dijelasin ya teman-teman, karena tergantung si toko supermarketnya itu di mana. Kalau supermarketnya itu nggak ada parkiran mobil khusus, maksudnya gedungnya nggak besar, yang nggak ada parkiran mobilnya itu. Jadi kalau nggak ada parkiran khusus mobilnya, biasanya di sekitar tempat supermarketnya itu ada parkiran berbayar gitulah, yang dari pihak ketiga gitu loh. Jadi biasanya berapa ya, 30 menit bisa nyampe 500 yen, 600 yen ya, tergantung parkirannya gimana. Biasanya harganya segitu gitu loh. Kalau sepeda biasanya gratis ya kayaknya kalau di supermarket. Jadi memang ada parkiran buat sepeda, jadi ya kayak gitulah. Lanjut ke komen kedua, masih dengan Arin. Terima kasih komentarnya. Di episode 24, iPhone bukan simbol kekayaan di Jepang. Bang, ngomong-ngomong soal sistem, boleh request nggak kapan-kapan bahas perbedaan sistem di Jepang sama di Indo soal hal mendasar kayak asuransi kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Sebenarnya di beberapa episode yang lama banget itu ada beberapa yang udah gue jelasin, nggak mengumpulkan dalam satu tema kayak gitu sih, kayak satu tema kecil-kecil atau enggak pas lagi sama ada tamu terus kayak membahas sedikit tentang hal-hal kayak gitu-gitu, yang itu dan lain-lain. Nah itu tuh kayak udah kebahas sedikit gitu loh teman-teman di beberapa episode. Tapi kemungkinan kedepannya kayaknya gue bakal pengen membahas tentang ya hal-hal sistem-sistem kayak gitu loh, dan apa sih benefitnya orang membayar pajak di Jepang dan lain-lain. Terus kayak asuransi ya, bener, kayak asuransi misalkan kayak gini. Jadi kalau di Jepang kalian itu kerja, itu tuh potongannya tuh cukup besar teman-teman. Nah dari potongan itu tuh larinya kemana, terus benefitnya apa, kayaknya bisa menjadi satu episode sendiri yang menjelaskan semua itu. Nah jadi buat Arin, ditunggu aja nanti episode itu yang membahas kira-kira potongan dari potongan dari gaji kita itu kemana aja gitu. Oke, lanjut ke komentar selanjutnya dari Yusuf Kurniawan di episode 25, grafur, JAV, dan praktek kotor dunia entertainment di Jepang. Jadi komentarnya adalah, saya dengar podcast ini dari tahun 2021. Udah lama juga ya. Pas cari info kerja ke Jepang sampai sekarang 2024 ini sudah sampai di Jepang. Terima kasih. Selamat ya udah bisa kerja di Jepang. Dia cukup ini juga ya. Berarti Yusuf Kurniawan ini cukup awal-awal juga ya, karena gue mulai kan di 2020, dia udah dengerin dari 2021 teman-teman, sampai sekarang 2024 udah sampai di Jepang. Episode yang ini episode yang sangat
gua suka, informasinya sangat jarang di-upload. Semoga aja podcast ini bisa mengundang orang JFV, orang EVI dan grafurnya. Biar kayak ini ya, Yusuf, YouTube yang botak-botak itu. Ya mungkin suatu saat ya, kalau memang bisa didatangkan. Susahnya adalah gue mesti bikin subtitle ya. Itu yang gue males sebenarnya. Karena kalau maze-maze kan kita saling mentranslate ya. Jadi kalaupun teman-teman gak ngerti bahasa Jepang pun masih bisa ngerti lah kita lagi ngobrolin apa gitu. Tapi kalau aktris Evi itu kan pasti ngomongnya pakai bahasa Jepang. Dan gue mesti translatein dong tiap kali dia harus ngomong, dan gue juga harus ngomong ke dianya pakai bahasa Jepang. Jadi kayaknya cukup repot. Tapi ya kita lihat nanti apakah ada kesempatan itu. Kalaupun ada nanti ya kita cari caranya lah supaya kalian semua yang meskipun yang nggak ngerti bahasa Jepang bisa menikmati juga. Komentar selanjutnya masih di episode yang sama dari namanya cuma titik doang. Oke. Komentarnya adalah Teh Poci sampai Jepang emot api. Benar teman-teman, jadi ini tuh episode yang 20 besar. Jadi mandatory yang buat masuk 20 besar itu bikin 2 episode yang dimana dua-duanya harus ada adlibsnya teman-teman. Dan waktu itu sponsornya adalah es teh poci, bukan teh poci, es teh poci. Yang instan, es teh poci instant powder itu. Yang dimana sebenarnya ceritanya cukup unik lah. Karena kalian pasti tahu kan, apalagi itu es teh poci kan produk yang baru gitu. Jadi bukan kemungkinan, udah bisa dipastikan 90% gak ada di Jepang. Tapi gue masih bisa menghadirkannya teman-teman. Ceritanya cukup lucu sih sebenarnya. Karena di saat gue lolos 50 besar itu, di surat perjanjiannya itu ada satu poin ketika masuk 20 besar harus bikin adlibs. Yang dimana gue tahu kan produknya apa. Saat itu juga ketika gue udah lolos 50 besar, gue titip temen gue untuk beli produk itu teman-teman. Ya meskipun gue akhirnya nantinya nggak nyampe 20 besar, setidaknya ya ada produknya gitu. Dan untungnya gue atau Night in Tokyo itu bisa mencapai 20 besar teman-teman. Jadi produknya kepake juga gitu loh. Nggak sia-sia, tapi ya itu kayak gue udah mempersiapkan itu. Karena butuh waktu sekitar seminggu dari gue titip. Sebenarnya bukan titip teman gue. Jadi teman gue ini namanya Mas Bob. Itu punya jasa ngirim barang dari Indonesia Jepang atau Jepang ke Indonesia. Nah itu mungkin beberapa teman-teman tahu, ada titip Jepang, ada kirim Jepang dan lain-lain gitu. Nah gue dari dia belinya, minta kirimnya. Jadi ya itulah cerita. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, lah ini nggak di Jepang ya? Enggak teman-teman, gue syuting sejauh ini seluruh podcast, seluruh episode yang ada di Night in Tokyo podcast ini semuanya direkam di Jepang teman-teman. Jadi kalau kemarin ada es teh poci produknya nyampe ke Jepang, karena gue yang membawa sampai ke Jepang. Benar kata dia, teh poci sampai Jepang. Benar sampai Jepang. Gitu. Terima kasih komentarnya.
terakhir ada komentar dari Yusing di episode 26 kemarin yang bareng Kak Ica, memori dan kenangan di lampu merah Kiara Condong. Jadi buat yang mungkin teman-teman juga udah tahu, kemarin Kak Ica itu baru meluncurkan single terbaru yang dimana bercerita kisah atau kehidupan tentang orang yang ada di Indonesia gitu loh, memori tentang kenangan yang ada di Indonesia. Jadi ya dia mencoba kayak membuat sebuah lagu yang memang terinspirasi dari kehidupan yang ada di Indonesia gitu, dari perspektif orang Indonesia atau musisi Indonesia yang di luar. Kayak ada Agnes Monica dulu, ada juga kan Partiin Bali, terus yang paling terkenal ada Niki, dia bikin High School in Jakarta. Terus kali ini Ica Zara bikin tentang lampu merah Kiara Condong Bandung, Kircon gitu. Oh ya, komentarnya lupa gue bacain lagi. Komentarnya adalah seru dan keren lagunya. Bener, keren banget teman-teman. Kalian harus dengerin Ica Zahra. Cari aja single terbaru tentang Kiara Condong itu. Keren, seru dan keren lagunya. Sukses ya, salam dari Cimahi. Terima kasih Yusing. Salam juga dari Tokyo buat seluruh pendengar Night in Tokyo yang ada di Cimahi. Oke. Sebelum gua mengakhiri podcast ini, sebenarnya gua pengen memberitahukan juga sesuatu buat seluruh pendengar Night in Tokyo yang sampai saat ini masih mendengar. Jadi gua tuh beberapa akhir ini tuh mungkin dari tahun lalu ya atau awal tahun ini, gue tuh berpikir gitu, bagusnya apa ya sebutan buat kalian teman-teman yang setia mendengarkan Night in Tokyo. Jadi gue pengen ngasih tahu juga, mulai saat ini teman-teman, ya ini bukan sesuatu yang wah juga ya sebenarnya, cuman gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa mulai saat ini gue bakal panggil kalian yang mendengarkan podcast Night in Tokyo itu sebagai teman Tokyo. Oke. Jadi setelah episode ini atau beberapa episode mendatang, gue bakal panggil teman-teman atau panggil kalian selamat malam teman Tokyo gitu. Jadi terima kasih seluruh teman Tokyo yang udah dengerin Night in Tokyo sampai saat ini. Sekian buat episode kali ini. Jangan lupa juga teman Tokyo buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana biasanya gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan tentunya bisa kunjungi langsung juga di website www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya kalian bisa dengerin seluruh podcast Night in Tokyo mulai yang dari awal sampai yang paling akhir. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Terima kasih teman Tokyo udah dengerin episode kali ini. Maafkan kalau ada suara kucing lagi main ngeong-ngeong. Semoga menjadi hiburan juga. Nama kucingnya Lemon. Oke, ya mungkin beberapa teman juga udah pernah lihat, kayaknya di beberapa episode sering muncul, sering lewat, atau di Instagram Night in Tokyo di story-nya kadang-kadang sering diupload. Kak Ica juga sering fotoin kucing ini, si Lemon ini yang lagi ganggu kita. Itu pokoknya terima kasih buat seluruh teman Tokyo yang ada di Jepang atau di Indonesia atau dimanapun udah dengerin sampai saat ini. Sekian buat episode ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya.
Bye bye.